Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, tubuh manusia telah teruji dengan baik dalam keadaan tertentu di berbagai wilayah di dunia ini. Beberapa kelompok manusia bahkan telah mencatatkan rekor-rekor tingkat ketahanan terhadap sebuah wilayah. Bahkan mereka telah memecahkan rekor, mampu mendaki gunung-gunung tertinggi dengan amat baik, meninggali tempat terdingin dan terkering di bumi, berenang melewati selat terpanjang di dunia. Namun meski begitu, diketahui ada dua tempat yang hingga kini sangat ditakuti dan sangat dihindari oleh manusia, karena umumnya disebabkan tingkat ketahanan tubuh mereka akan sulit menangani hal itu tanpa proteksi atau pelindung. Kedua tempat tersebut adalah di kedalaman lautan dan kemudian di ruang hampa atau ruang angkasa. Seperti yang kita tahu, kedalaman lautan merupakan wilayah yang paling dihindari oleh makhluk hidup, selain karena kadar oksigennya yang minim dan banyaknya gas-gas beracun. Dan hal yang paling mengerikan dan mematikan di kedalaman lautan adalah tingkat tekanan atmosfer yang dapat mencapai ribuan metrik ton per meter persegi. Bahkan tekanan air super besar tersebut juga mampu meremukkan sebuah kapal selam yang super kokoh dengan sangat mudah. Tapi meski begitu, ada kelompok atau spesies makhluk tertentu, terutama makhluk-makhluk laut dalam, yang dapat bertahan pada tingkat tekanan di luar nalar tersebut. Diketahui, spesies makhluk-makhluk kecil di laut dalam memiliki sistem organ yang berbeda dengan makhluk-makhluk laut dangkal. Mereka juga diketahui memiliki enzim atau protein yang disebut dengan biozolid yang mampu menetralisir tekanan. Sebaliknya, di ruang hampa seperti di ruang angkasa yang tidak memiliki tekanan sama sekali, diketahui makhluk hidup apapun di seluruh bumi ini tak akan dapat beradaptasi tanpa pelindung canggih. Ya, dalam konten kali ini Profesor Kardus akan membahas apa ya yang akan terjadi pada tubuh manusia jika berada di ruang hampa atau di ruang vakum tanpa pelindung. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Ya, ruang hampa. Ruang hampa merupakan sebuah wilayah yang memiliki tekanan sangat super rendah. Di wilayah tersebut tak ada struktur penyusun atmosfer karena keadaannya benar-benar vakum. Ya, jika di bumi kita mengenal atmosfer. Atmosfer merupakan struktur yang menyelimuti bumi. Umumnya terbentuk dari susunan berbagai unsur gas dan berbagai jenis partikel yang tak terhitung jumlahnya, di mana gas-gas dan berbagai jenis partikel dan molekul yang tak terhitung jumlahnya tersebut menyelimuti bumi karena adanya tarikan gravitasi bumi. Dalam relativitas umum, atmosfer terikat dalam kelengkungan ruang gravitasi. Ya, gravitasi menarik susunan molekul dan gas ini ke bawah yang menghasilkan tekanan. Tekanan atau tarikan ini biasa disebut dengan ATM atau tekanan atmosfer. Tekanan normal atau ATM atau atmosfer ada di garis permukaan laut. Di wilayah tersebut diukur dengan kondisi 1 ATM atau 1 bar memiliki tekanan setara dengan 101.325 Pascal. Pada wilayah tersebut kondisi tekanan adalah 0. Manusia dapat beraktivitas dengan bebas pada tekanan kecil ini dan tak akan berpengaruh pada perilaku bahkan pada ketahanan tubuh mereka. Pada kondisi atmosfer, tekanan yang terjadi disebut dengan tekanan hidrostatik yang disebabkan oleh pengaruh berat dan massa sistem. Ya, semakin bertambahnya ketinggian, maka massa atmosfer di atasnya akan makin berkurang. Tapi jika kalian berada di bawah ketinggian yang notabene berada di bawah keadaan 1 ATM atau di bawah permukaan laut, maka tekanan akan makin bertambah. Ya, semakin rendah ketinggian maka tekanan akan semakin bertambah. Sedang keadaan ruang hampa diketahui tidak berada di wilayah atmosfer, yang artinya tekanan di sana sangat super kecil. Konsentrasi gas dan molekul penyusun hampir tidak ada karena tidak ada gravitasi di ruang vakum atau ruang hampa. Suatu partikel atau gas atau apapun yang ada di ruang itu akan tersebar dan mengembang dengan mudah, tak tentu arah, karena tak terpengaruh dengan gravitasi. Bahkan, jika kalian memasukkan balon yang berisi gas atau udara
dan kalian kemudian masukkan ke dalam ruang hampa buatan atau ruang vakum buatan, maka balon tersebut akan memuai begitu saja karena gas-gas di dalamnya akan otomatis menyebar dan mengembang. Hal yang serupa juga akan terjadi ketika air yang kalian masukkan ke ruang vakum buatan, maka air-air akan tampak mendidih karena molekul-molekul udara di dalamnya dan gas-gas di dalamnya juga akan memuai dan berusaha untuk menyebar. Ya, perilaku tersebut tentunya juga akan terjadi pada tubuh Anda jika kalian berada di ruang hampa atau di ruang angkasa tanpa alat pelindung atau pakaian pelindung. Karena faktanya, mayoritas tubuh kita terdiri dari susunan gas dan 60%-nya adalah cairan. Saat Anda berada di ruang hampa tanpa ada pelindung, Anda akan langsung tercekik karena tidak ada atmosfer atau oksigen di sana. Udara-udara yang tersisa di paru-paru Anda akan langsung menyebar mencari jalan keluar dan tentunya akan merusak sistem jaringan paru dan juga merusak alveoli. Begitu pula dengan organ-organ lain tempat gas-gas dalam tubuh berada, seperti usus, lambung, dan lain-lain. Diketahui, gas-gas tersebut tentunya akan memuai saat berada di ruang hampa dan akan memaksa dan mencari jalan untuk keluar. Pada kondisi itu, dalam waktu singkat, tubuhmu akan mengembang, seakan mau pecah, karena gas akan langsung mengambang dan menyebar dalam tempo 10 detik di luar angkasa. Diketahui, kerusakan organ dan berbagai robekan besar pasti terbentuk dalam tubuh Anda. Dan yang paling mengerikan adalah 60% cairan di dalam tubuh Anda, seperti darah, lendir, atau cairan lainnya, akan memaksa untuk keluar dari berbagai organ-organ seperti pori-pori atau lubang-lubang di dalam tubuh Anda, sampai tubuhmu benar-benar mengering dan cairan-cairan tersebut kemudian menyebar hingga berubah menjadi gas-gas dan kemudian menghilang. Diperkirakan Anda akan mengalami kematian dengan sangat menyiksa dalam tempo 2 hingga 3 menit. Setelah seluruh gas dan cairan benar-benar menghilang, sisa-sisa tubuh Anda akan mengering dan kemudian akan membeku karena suhu di ruang hampa sangat dingin, rata-rata sekitar minus 270 derajat Celcius. Ya, selain kematian karena penguapan dan pemuaian gas-gas atau cairan, juga kebekuan ekstrim, paparan radiasi kosmik dengan tingkat sangat tinggi juga akan memapar dan merusak seluruh jaringan organ Anda. Seluruh radiasi partikel dan berbagai jenis radiasi pengion terdistribusi secara merata di ruang hampa atau di ruang angkasa. Tanpa pelindung, sengatan dan guyuran radiasi akan mengguyur tubuh Anda. Dan tahukah Anda, pada tahun 1966 seorang insinyur kedirgantaraan NASA, yakni Jim LeBlanc, pernah mengalami kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya. Untung saja dirinya cepat diselamatkan. Diketahui saat itu dirinya sedang menguji prototipe pakaian antariksa terbaru NASA di ruang vakum yang sangat besar. Dan pada saat sesi pengujian, ia tak sengaja tersandung ke belakang yang membuat selang yang mengalirkan udara bertekanan pada pakaian tersebut akhirnya terputus. Menurutnya saat itu ia merasakan air liur di lidahnya seakan menggelembung, matanya langsung kaku dan mengering, dan bibirnya kemudian membeku sebelum ia langsung pingsan 10 detik kemudian. Untungnya saat itu ruang vakum langsung dinonaktifkan hingga ia dapat terselamatkan. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang apa yang akan Anda terima dan akan terjadi pada tubuh manusia jika mereka berada di ruang hampa atau di ruang vakum tanpa pelindung sama sekali. Ya, Profesor Kardus dari Stasiun Luar Angkasa Internasional di orbit bumi mengabarkan